Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Saya Elsa Kristina Badung. saya Siska Miladi Indria Nokia Serhat, saya Jessica Putri Kriselael, saya Rika Tompodung. Kami dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi kelas C, akan menganalisis data panel menggunakan data EFUS dengan judul pengaruh CSR, leverage, dan size terhadap financial distress pada perusahaan sektor perbankan di BII periode tahun 2018 sampai 2022. Kami berharap presentasi dan penjelasan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat bagi kita semua. Sebelum melakukan suatu uji, kita harus menyiapkan data, yaitu yang akan kita analisis, yaitu data panel. Kita harus siapkannya ke dalam suatu Excel. Setelah kita menyiapkan Excel-nya, sudah tersedia data, kita masuk ke dalam aplikasi EFUS. Kemudian di situ kita pilih menu file, dan terlihat di situ ada pilihan. Kita pilih yang new, kita buka Word file. Setelah kita buka, terlihat di situ. Dan kemudian kita akan pilih, kita isikan dengan unstructured atau undirected. Kemudian observasinya kita pilih 160. Kita sesuaikan aja. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, di sana ada pilihan quick. Kita pencet quicknya, kita pilih empathy group dalam kurung edit series. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Kita scroll ke atas untuk tabel kolom pertama yang kosong. Kemudian kita masuk ke dalam Excel. Setelah itu Excelnya kita salin dan kita paste ke dalam aplikasi EFUS-nya tadi. Setelah kita salin, kita copy. Kemudian terlihat di sana data EFUS yang siap untuk dianalisis. Kita close, kalau udah kita close. Kemudian kita masuk ke dalam analisis deskripsi statistik. Kita yang pertama kita dulu variabel-variabelnya, kemudian kita klik kanan, pilih bagian open. Di sana ada S group, kita pencet S group dan akan muncul datanya. Kita pilih yang descriptive start common sample. Setelah itu kita lihat di situ ada hasilnya yang menunjukkan nilai atau rata-rata variabel Y, X1, X2, dan X3. Selanjutnya kita close lagi, kita masuk ke dalam uji normalitas. Di sana kita plug lagi variabel Y, X1, X2, dan X3. Kita klik lagi ke kanan, kemudian open, kita pilih equation. Klik OK. Kemudian kita klik view dan pilih residual diagnosis. Kemudian pilih lagi yang histogram normality test. Nah, di sini terlihat tampak nilai probability dari R-square bear adalah sekian. Nah, setelah itu kita dapatkan datanya dan akan dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, bisa klik view, setelah itu Coefficient diagnosis, setelah itu variance inflation factor. Hasil uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, berdasarkan output diketahui bahwa nilai variance inflation factor VIF untuk semua variabel independen X1, X2, dan X3 adalah kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini lolos uji multikolinearitas atau tidak terdapat gejala multikolinearitas di antara variabel independen. Untuk uji heteroskedastisitas,
itu klik view, setelah itu residual diagnosis, setelah itu heteroskedasticity test. Hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan output diketahui bahwa nilai probabilitas dari OBS R² adalah 0,0540 yang artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi lolos uji heteroskedastisitas atau tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Artinya, model telah memenuhi asumsi homoskedastisitas sehingga hasil analisis regresi dapat dipercaya. Oke, untuk uji autokorelasi yang pertama itu kita klik view, lalu kita pencet residual diagnosis, lalu serial correlation LM test. Setelah itu bahwa diketahui bahwa nilai prob chi-square harus lebih dari 0,05. Bahwa dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan output diketahui bahwa nilai probabilitas OBS square adalah 0,0000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak lolos uji autokorelasi atau terdapat masalah autokorelasi pada model regresi yang digunakan. Artinya, terdapat korelasi antara residual pada periode saat ini dengan residual pada periode sebelumnya, sehingga asumsi klasik bebas autokorelasi tidak terpenuhi. Untuk analisis regresi pengujian hipotesis, langkah pertama yaitu blok variabel Y, X1, X2, dan X3. Selanjutnya pilih open, klik ask question, selanjutnya terakhir pilih out. Untuk hasil analisis persamaan regresi, yang pertama-tama itu adalah nilai konstanta sebesar 6457,836, yaitu X1, X2, dan X3 bernilai 0. Maka nilai variabel dependen Y secara rata-rata sebesar 6457,836. Terus nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai negatif, yaitu sebesar 1756,656. Ini berarti jika variabel X1 meningkat satu satuan, maka variabel Y akan menurun sebesar 1705,656 dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya, untuk nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif, yaitu sebesar 1147,292. Itu artinya jika variabel X2 meningkat satu satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 1147,292 dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien regresi variabel X3 itu bernilai positif, yaitu sebesar 2,009948. Ini berarti jika variabel X3 meningkat satu satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 2,009948 dengan asumsi variabel lain tetap. Lalu persamaan regresi yang terbentuk yaitu Y sama dengan 6457,836 dikurang dengan 1705,656 X1 dan 1147,292 X2 ditambah dengan 2,009948 yaitu X3. Dengan demikian, setiap perubahan pada variabel X1, X3, dan X1, X2, dan X3 itu mempengaruhi variabel Y sesuai dengan arah dan besar koefisien masing-masing variabel.